Udah nih, balik lagi guys. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa pertama kalinya. Salam hormat senior saya, abangku, dua-duanya. Hari ini kita kedatangan Ketua Umum KONI Kota Serang dan Wakil Ketua 1 ini. Luar biasa apresiasi KONI Kota Serang untuk support YouTube channel Jeffrey Pardede and Friends. Terima kasih abang-abang. Jadi pada saat itu saya kontak abang, niatnya, Bang, KONI Kota Serang yuk kita konten cerita politik Serpol. Nah, abang bersedia dan kemudian saya berniat bahas Porprov ya Bang ya. Kita bahas Porprov, kita bahas bagaimana nih kesiapan bapak-bapak selaku pengurus ya, selaku bapaknya atlet-atlet mempersiapkan Porprov ini. Gitu loh. Sebelum itu saya pengen tanya, Porprov tuh jadinya tanggal berapa sih, Bang? Gitu. Porprov itu jadinya di bulan November tanggal 8 ya? 11. Porprov tanggal 8 pembukaan tanggal 11 bulan November ya? November sampai 18 2022 di Kota Tangerang. Kota Tangerang. Tapi sudah ada yang bertanding mulai tanggal 5 kayaknya. 5 ya. Berarti kalau kita hitung dari Mei ke November berarti nggak punya banyak waktu nih. Ya, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, 7 bulan. Nah, sejauh ini 6 bulan. Sejauh ini atlet bagaimana, Bang? Dari semua cabur, ada berapa cabur kayak yang main? Kebetulan ini saya bawa nih Pak Dani. Pak Dani ini dalam hal Porprov ini beliau ini terlibat langsung. Ya, nanti ada berapa jumlah cabur yang akan diikuti oleh Kota Serang, beliau akan terangkan secara detail. Dan kalau persiapan kita jujur saja pasca pandemi ini dan memang sedang minimnya juga keuangan dana anggaran ya Kota Serang, kita memang agak bersiasat sedikit gitu tuh. Walau bagaimanapun kita ini sebagai daerah yang diperhitungkan untuk setiap Porprov Kota Serang selalu diperhitungkan oleh setiap kontingen di kabupaten kota lain. Kuda hitamnya lah kuda hitam, ya. Kita selalu menjadi yang terbaik gitu ya di setiap pertandingan. Yang pasti kita sudah membentuk satgas tugas Porprov gitu ya. Dan kita juga akan mempersiapkan yang namanya pelatihan kota ya. Platkot ini atau Platda Kota Serang ini. Ini juga nanti kita sambil menunggu anggaran perubahan yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Serang. Kami sudah bertemu dengan Pak Wali dan Pak Wali insya Allah support dan dia setuju. Tinggal kita menghadap pihak DPRD legislatif selaku anggaran ya. Ya, yang punya anggaran. Nah, mungkin Pak Dani bisa nambahin ya sejauh mana persiapan kita dan berapa itu. Nah, itu gimana Pak? Bang, mengenai Porprov ini Kota Serang alhamdulillah sambil ngopi ya guys. Siap. Sambil ngopi Bang. Dengan satgasnya telah menyusun persiapan itu gimana? Dalam rangka ikut pelaksanaan Porprov ini. Di satgas ini kita memang hanya menentukan kemarin dari 47 cabur yang akan dipertandingkan di Porprov. 47 cabur. Kota Serang hanya ikut 43. Itu hasil audit dan hasil verifikasi kita kepada cabur-cabur yang akan kita berangkatkan di Porprov. 43 cabur ini sudah kita verifikasi kembali kaitan dengan kuota. Kuota atlet yang kita hasil verifikasi hanya 382 atlet. 382 atlet Kota Serang. Iya, untuk mengikuti penyelenggaraan Porprov khusus Kota Serang. Kenapa kita batasi kuota tersebut? Kita menuju skala prioritas yang cabur-cabur yang khusus untuk mendapatkan medali, khususnya medali emas. Cabur pilihan mungkin ya. Pilihan. Itu kita verifikasi sedetail mungkin. Jadi hasilnya mengerucut sekitar 382 atlet yang akan kita berangkatkan. Kalau flashback kepada Porprov terdahulu, kita mungkin hampir ke 500 atau 600 atlet. Berarti full tim. Karena keterbatasan anggaran yang tadi disampaikan oleh Ketua, ya harus kita selektif atlet-atlet yang harus berangkat ke targetnya tapi tetap juara. Targetnya juara umum 1 ya. Berkaca kemarin juara umum berapa kemarin? Ketiga ya. Berarti harus ada pertimbangan ya. Iya. Kita sih harus tetap
Dengan juara umum kedua itu kita cuma beda 5 emas. 5 emas. 5 atau 3 ya? 3. 3 emas. Oh nggak jauh dong berarti. 3 emas. Dan kemarin kita kalahnya sama tuan rumah. Wajar tahu lah sendiri kalau tuan rumah ya. Kalau tuan rumah udah pasti dia full tim, Pasti full tim, semua motor, orang ya. diikuti. Dan itu juga target kemarin kita dapat juara ketiga itu emang hasil selektif kan. Tapi di Porprov ini kita harus lebih selektif. Ya ini mudah-mudahan didengar ya sama Pak Wali Kota, terutama kemudian Ketua DPRD Kota Serang ya dalam hal ini. Karena setahu saya juga pecinta olahraga semua nih. Betul, ya, betul. Mana nggak mungkin dong Pak Wali beserta jajaran Ketua DPRD tidak menyikapi dengan baik, tidak menyikapi dengan bijak dan kemudian nggak support ya, Bang ya, abang-abang. Betul. Karena sayang nih, KONI Kota Serang menggaransikan mungkin ya juara umum 1 Bang ya targetnya. Ya, Targetnya juara umum 1, jadi jangan sampai nggak disupport kan. Kemudian daripada itu Bang, Platkot kira-kira bulan apa nih? Mengingat November kan udah di depan mata, apakah nunggu anggaran perubahan itu tadi atau memakai anggaran yang ada atau seperti apa? Ya, jadi gini, target kita itu pokoknya 100 hari harus ada platda, Platkot itu. Oh, berarti 100 hari sebelum pelaksanaan. Ya. Oh, berarti hari ini menggodok anggaran, menggodok bagaimana atlet-atlet siapa yang bakal bertanding ya? Tuh, dan anggaran itu sudah kita sampaikan ke Pak Wali ini loh untuk Platkot kita gitu kan ya. Kalau nggak ada Platkot juga bagaimana ini gitu kan. Kalau nggak ada ini, sedangkan kita tahu Porprov sendiri itu kan ajang event resmi yang dinanti-nanti ya pada Bergengsi. Iya, yang dinanti Karena oleh nanti atlet. dari Porprov kan ada PON, ada segala macam kan. Tuh. Dan ini kita keikutsertaan yang pertama di Lebak, kedua di kita, ketiga berarti keempat kita Di Kota Tangerang. di Kota Tangerang yang keempat. Ya, makanya kita punya tagline nih. Ini tagline-nya nih, berjaya di bumi Cisadane. Oh, Nih, tagline Porprov KONI Kota Serang, berjaya di bumi Cisadane. Ini harus segera digaungkan ya. Ya, itu tagline kontingen Kota Serang, bukan KONI, tapi kontingen Kota Serang. Kontingen Gitu. Kota Serang. Ya, siapapun yang asalnya Kota Serang mau pengen mendukung, Bung Jepri juga kalau pengen mendukung, bahwa ini ya Atau siap kita dukung nanti berjaya lewat di bumi Cisadane. YouTube channel kita kan. Serang itu kontingen Kota Serang itu di Kontingen Porprov Kota nanti. Serang ya. Belum ada yang punya itu. Gitu, berjaya di bumi Cisadane. Target cabur-cabur pilihannya apa aja tuh Bang? Kita masih di bela diri. Di bela diri semua. Tapi tidak mengesampingkan cabur-cabur yang lain. Cabur-cabur yang lain. Memang bela diri ini kategori perorangan aja dan bergu. Kalau bergu Dan kemudian banyak kelasnya. Banyak kelas, perorangan, otomatis kita selektif satu atlet meraih 1 medali emas. Kenapa kita prioritas atlet yang meraih medali emas? Karena hitungannya tetap emas. Yes. 100 medali perak diraih dengan lawan mendapat 1 medali emas, dihitungnya tetap 1 medali emas saja. Klasmennya tetap 1 emas yang di atas. Ya ini Pak Wali, aduh mudah-mudahan hasil Ketua dari Dewan kemarin nih. bagus ya. Pak Ketua Dewan juga. Pak Ketua Dewan Pak Haji Budi Rustadi, semoga didengar nih. Kira-kira emang dari kemarin kan saya dengar miris ya Bang ya. Kalau saya boleh berpendapat sedikit tentang anggaran yang diterima KONI Kota Serang 1,5 ya, jauh banget dari target yang disampaikan diinginkan itu 9 kalau nggak salah. Betul. Tapi udah ada TikTok bahwa akan ada tambahan sekian belum? Udah. Hasil dari Sudah, kami pertemuan kemarin kalau nggak salah. kami sudah sowan ya ke Pak Wali Kota. Alhamdulillah Pak Wali Kota menyambut, dan begitu kami buka bahwasanya ajang Porprov ini nanti yang diundang ini bukan kami Pak, tapi Pak Wali yang diundang oleh Gubernur Banten. Nanti Pak Wali setelah dapat undangan itu mau tidak mau kita harus berangkat. Kalau nggak berangkat kenapa baik Kota Serang, nama Pak Wali kata saya. Nah kalau berangkat hanya sekedar partisipasi, bukan namanya Kota Serang. Nah di situ Pak Wali akhirnya terbuka, oh iya gitu, siap-siap dukung. Dan kami diarahkan oleh beliau untuk segera bertemu dengan beberapa pemangku kebijakan. Nah terakhir beliau menyarankan kita sowan ke DPRD, mungkin bulan inilah kita sowan ke DPRD ya. Oh pasca konten dari sini ya, Ya, langsung kita ke sowan. Pak Budi ya. Soal daerah Dewan gitu kan, sebagai pemangku kebijakan juga kan. Iya, pemegang Kalau di otak-atik anggaran. eksekutifnya sudah, kemarin Pak Wali panggil Pak Kadispora, Pak Sekda, bareng-bareng itu sama Bapenda gitu kan, Kesra. Artinya di eksekutif sudah. Positif lah ya di eksekutif ya. Dia serius gitu kan. Tinggal ketok palu di anggaran DPRD. DPRD gitu tuh.
dan kami sudah membentuk tim juga gitu, untuk tim lobby lah gitu untuk ke DPRD sambil presentasi. Karena targetnya juara umum ya. Betul. Tapi mungkin bukan Kota Serang aja target juara umum semua. Semua lah. Ini pasti juara umum. Cuma kalau melihat catatan prestasi kita di 2000, pertama kita ikut di Lebak, Ketiga. kedua kita jadi tuan rumah, itu juara umum. Kemarin yang ke Porprov yang kelima di Kabupaten Tangerang, kita ketiga juga. Apakah baiknya ketika yang keenam ini kita target tetap Pokoknya jangan lepas lah ya dari juara ketiga ya. Tiga besar itu Bisa juara umum 1 tapi tidak lepas dari juara umum 3. Sejauh ini Bang, kan mengingat pandemi yang sudah begitu lama, tapi sekarang kan sudah baik lah saya anggap ya. Anak-anak seperti apa nih pelatihannya? Sebelum masuk Platkot kan pasti mereka abang kunjungin satu-satu atau lewat ketua-ketua cabornya, seperti apa kondisi mereka, baik mental dan jasmaninya. Kami membentuk tim yang tadi itu, membentuk tim, dan tim ini dibagi 4 tim. 4 tim. Ya, 4 tim. Tim pertama yaitu untuk kategori olahraga bergu permainan, kayak sepak bola, voli, basket, itu ada. Itu diketuai oleh Pak PJK ya. Pak JK. Nah, ada kedua kategori bela diri. Bela diri itu, nah ini langsung Pak Dani yang memantau. Oh, Bang Dani. Bang Dani yang memantau. Ada lagi kategori akurasi gitu. Panah ya, itu panahan gitu kan. Nembak ya. Nembak gitu. Satu lagi kategori terukur. Itu Pak Barohi, wakil ketua 4. Ya, Pak Edi di akurasi ya. Akurasi Pak Edi akurasi, Pak Barohi di terukur. Gitu, terukur itu kita di lari gitu kan. Gitu tuh atletik segala macamnya. Dan 4 itu, dan mereka turun. Dan sejauh ini kemarin-kemarin itu memang kita titipkan ke Paincapnya. Artinya desentralisasi. Pada waktunya nanti kita akan panggil, kita undang gitu. Dan kita juga tidak serta-merta langsung ya. Beberapa Paincap ya kita sorot terus kan. Beberapa Paincap walaupun ini mereka melaksanakan event-event juga kayak silat, melaksanakan event kayak kemarin Kempo, melaksanakan event gitu kan, bela-bela diri juga sih. Dan beberapa poli juga, sepak bola juga. Nah, selain hasil event-event itu, mereka juga kita nih akan lakukan hasil evaluasi. Dan kita akan lakukan tes juga ya, tes fisik ya. Betul, tes fisik yang mudah-mudahan di bulan besok akan kita ada. Iya, karena kan menurut saya kesehatan mental atlet yang terpenting kan. Sudah lama mereka ini nggak pernah tanding, sudah lama mereka ini nggak pernah digenjot, mungkin kan bisa jadi kaget. Kita kerjasama juga dengan universitas tinggi. Gitu. Apa nih? Ada, kita universitas tinggi di Kota Serang ini hampir semua ya, bekerja sama. Untuk situs Banten, Untirta, Unsera, terus UPI, Prima Gaha, gitu tuh. Kaitannya yaitu untuk pertama untuk tadi ya, sense sportnya, terus untuk kesejahteraannya, kita kan atlet-atlet yang prestasi itu kita kasih, dari mereka dikasih beasiswa. Mereka support gitu tuh. Nah, itu bagian bentuk dari kami KONI Kota Serang, bagaimana KONI Kota Serang ini tetap mempertahankan atlet-atlet supaya tidak kabur. Dan mereka juga harus merasa nyaman, walaupun kemarin kurang perhatian, tapi mereka harus tetap merasa nyaman. Salah satunya kurang perhatian ya? Iya, kurang perhatian dari kami lah. Karena minim anggaran. Karena minim anggaran. Ya, dibandingkan saya kan di KONI ini dengan Pak Dani ini dari pertama membangun KONI Kota. Kebetulan 2 periode nih ya. Periode kedua ya. Dan saya jadi Kabid di Binpres saya 2 tahun. 2 tahun. Sekum 4 tahun. Berarti sepak terjang Bang Denny ini luar biasa lah ya. Untuk mencintai atletnya ya. Kota Serang kita yang bawa alas. Iya, kita bawa alas nih, saya, Pak Dani, gitu kan, Pak Hasan dulu bawa alas. Rumput yang panjang itu ya. Betul, itu rumput yang panjang. Jadi kita tahu persis anggaran, dan mereka tahu gitu. Saya bilang gini, kalau kita punya anggaran, mana pernah kita nggak bagiin. Nah, mereka memahami itu. Ya betul, karena kita nggak punya anggaran, ya alhamdulillah mereka paham gitu kan. Makanya saya kaget waktu anggaran KONI Kota Serang itu kecil Bang. Gak paham juga ya awalnya mungkin. Cuman kan sekarang udah terbuka lah ya Pak Wali ya. Udah mengetahui bahwa sepenting ini ternyata olahraga. Karena memang bagi saya olahraga itu luar biasa penting Bang. Olahraga itu yang bisa menaikkan harkat martabat suatu daerah. Olahraga lah yang mempersatukan bangsa. Betul.
Itu makanya saya menyayangkan pada saat itu. Contoh aja, atlet kita yang punya prestasi kemarin di Yunani, atlet Kota Serang, angkat besi junior, yang dari Kota Serang, Rizky Juniansa. Nah itu juga saya apresiasi tuh. Kemarin kan bendera merah putih berkibar, dia sendiri yang mengibarkan. Dan itu atlet, dan itu olahraga. Karena mencintainya dia sama Indonesia, mencintainya dia sama olahraga. Ya, sekarang yang bisa mengibarkan bendera di negeri orang itu kan kalau bukan atlet yang menjuarai di negara tersebut, ya presiden doang. Artinya atlet itu sekitar presiden. Ya, olahraga itu memang luar biasa, mempersatukan bangsa, gitu kan. Dan memang butuh anggaran karena latihannya butuh proses, butuh Oh iya dong, macam. latihan pada saat nanti platcot kan dia juga butuh minum, butuh vitamin. Juara itu tidak bisa dicetak dadakan. Iya, betul. Ada proses. Makanya saya bilang platcotnya kapan, berarti kan anggarannya harus disiapkan sebelum platcot dong. Jangan sampai tiba-tiba anak-anak ini masuk platcot, mereka dibiarkan tanpa vitamin, tapi dimarah-marahin, digembleng, digenjot mentalnya. Iya. Kan kasihan. Tidak, kami di tim itu masing-masing ya ada ininya tupoksinya. Tupoksinya. Ada yang memang membangun mentalnya, ada yang memang bagian hitung, ya tuh IMX-nya segala macam. Ada lengkap di tim itu. Lengkap ya. Jadi kalau dipresentasikan kesiapan KONI Kota Serang dan Kota Serang untuk Porprov ini berapa persen? Secara kesiapan ya di luar anggaran ya. Di luar anggaran. Kalau kesiapan untuk perang tampil sih kita udah 95% pada. Udah 95%. Nah, berarti tapi ini hanya ya 5% laginya anggaran. Kalau anggaran itu nggak ada ya 95%-nya berantakan. Berarti anggarannya yang menentukan keberhasilan ini ya. Iya. Karena memang nggak mungkin dong tidurnya bukan di hotel, di masjid, kan nggak mungkin ya. Dan tiba-tiba diberangkatkan juga kan, berarti kan cuma partisipasi, nggak lucu juga. Iya. Gitu kita Kota Serang berangkatin atlet hanya untuk partisipasi, mending nggak berangkat gitu kan. Gitu. Berarti kesiapan sudah 90%. Kalau mengenai nambahan kesiapan, pada pelaksanaan Porprov ini udah dilaksanakan entry by sport. Entry by sport. Sport itu keikutsertaan kita dalam cabang-cabang olahraga yang diikuti. Itu sudah kita lalui persiapan itu. Akhirnya mengerucut dari 47 yang dipertandingkan, kita hanya mengirimkan 43. 43. Itu kesiapan kita. Sekarang di awal bulan depan itu entry by number. Jadi kelas-kelas apa dari cabang-cabang olahraga apa yang akan kita ikuti. Itu hasil verifikasi kita itu udah siap, 100% kita udah siap. Tinggal nanti entry by name. Entry by name itu hanya nama-nama atletnya aja ya. Yang akan kita kirim. Rencana. Ini murni memang anak-anak Kota Serang apa ada entah nyabut dari luar? Insya Allah kita murni. Karena saya miris ngeliatnya kalau sampai abang-abang ini selaku pemangku memilih atlet-atlet malah cabutan. Padahal kan anak-anak Kota Serang ini banyak banget. Gimana mau? Pernah sempat ada isu menurut saya mungkin. Pada saat tahun Gimana mau kampanye. nyambut anggaran yang nggak punya? Tapi kalau atlet kita diminati sama daerah lain, udah banyak. Oh gitu. Iming-iming anggaran. Nah, abang-abang ini melepaskan gitu aja kan nih atlet-atlet yang berharga ini. Semua hal-hal seperti itu kita batasi, kita protek hal-hal seperti itu. Dan Takutnya kan dijadikan untuk subsidi silang alhamdulillah anggaran. Atlet yang dibina oleh teman-teman di cabur, mereka lebih punya jiwa ke daerahnya lebih tinggi. Berarti kecintaan dan militannya sama Kota Serang luar biasa ya. Gitu. Begitu kita sampaikan, kurang apa kita, gitu kan? Kita waktu punya kita bagikan. Dan satu lagi saya bilang, Kota Serang itu kalau bonus Porprov, catat, bonus Porprov selalu terbesar. Walaupun Kota Serang APBD-nya kecil dibandingkan daerah lain, tapi selalu terbesar kan. Harus Terakhir kemarin Porprov Kabupaten Tangerang yang paling gede itu Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang hanya 20 juta. Kita berapa? Berapa? 30 juta. Oh, Berarti gede kan? gede Bang. Dan ini yang akan saya sampaikan juga ke teman-teman atlet adik-adik kita ya, anak-anak kita, bahwa Kota Serang saya janjikan atletnya yang medali emas itu akan menjadi yang terbesar tetap. Dan itu akan saya pertahankan. Akan kami pertahankan. Mantap. KONI Kota Serang. Dalam artian kita memperjuangkan pemberian penghargaan mereka telah berjerih payah mulai latihan sampai dengan pertandingan. Kita apresiasi untuk memberikan penghargaan seperti itu. Nama baik ya. Saja. Iya, pokoknya terbesar. Gengsi lah ya. Gengsi lah. Dan saya orangnya tidak mau kalah saya itu. Nggak mau berapa kalah. sana?
Sana 30 juta naik, kita naik 35 juta. Padahal kita paling kecil, Bang. Apa bedanya? Iya. Nah itulah senjata kami, bagaimana caranya. Ya kan? Waktu pon di Kota Serangnya 20 juta ya? Iya. Waktu pon di Serang, kita tuan rumah juara umum 20 juta. Yang lain 10-an. Kita naik 20. Iya, hebat. Iya 20. Nah kemarin waktu mereka naik 20, kita 30. Gak mau kalah. Dan itu diakui. Diakui ya. Diakui oleh teman-teman bahwa ayo silakan. Kamu kalau pindah ke sana, kamu terancam nggak bisa ikut main karena ada aturan-aturan. Akhirnya begitu dibangun lagi emosional, mereka berjibaku lagi. Banyak atlet kita yang diiming-iming untuk keluar dari Kota Serang. Tapi banyak juga sebenarnya atlet-atlet dari luar yang pengen masuk ke Kota Serang. Cuma ya kita. Nah, kalau yang mau masuk ke Kota Serang ditahan apa di ini? kita tahan. Nah, Kita tahan, lebih ya. prioritas kepada atlet-atlet Kota Serang. Saya kira mau diambil juga. Enggak juga lah. Enggak ya? Gitu. Kalaupun mau diambil, ya kita. Itu mungkin 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelum. KTP ya. Iya. Bukan masalah KTP, biar dia punya rasa jiwa. Mencintai Kota Serang. Kalau tiba-tiba mau setahun atau apalagi peraturannya setahun ya. Ya kalau untuk Porprov setahun, Tahun tapi ya, untuk setahun. mutasi dari luar provinsi Banten itu- Naturalisasi ya. Naturalisasi 2 tahun lah, saya mau 2 tahun lewat gitu, nggak apa-apa. Artinya kita membina dulu kan 2 tahun itu kan, kirim. Tapi kalau karena sekarang kita mata-matanya ada aja. Nanti kita juga hebat-hebat kok. Sekarang kalau PON siapa kontingen Banten yang terbanyak ini? dari Kota Serang. Kota Serang. Iya. Walaupun kemarin tuan rumah Kabupaten Tangerang juara umum, tapi pas pemberangkatan siapa yang terbanyak ngirimnya? Yes. Artinya kualitas kita, atlet kita sebenarnya bisa diandalkan. Gitu Berarti kan. beres dari sini bisa jadi ketua umum KONI Banten ini. Ya tidak juga lah, tidak harus jadi ketua lah, gitu kan? Tidak harus jadi ketua. Saya pikir kan mau jadi ketua KONI Banten gitu. Bisa saja. Bisa jadi ya. Itu next. Tapi nggak ada niatan ya Bang, ketua umum KONI Banten Kalau nanti? untuk mengabdi di olahraga, khususnya di Kota Serang dan Provinsi Banten, itu saya masih, karena saya sekarang aja masih menjabat di IPSI Provinsi Wakil Ketua, Tuh. di PSSI Banten Wakil Ketua, di Panahan saya di pusat Wakil Ketua, mana lagi ya? Di kriket saya Wakil Ketua. Banyak Kriket prestasinya ini ya. Banten. Banyak saya. Saya nggak jadi ketua umum KONI Banten kemarin. Ya belum ini kali ya, karena saya masih punya tugas di Kota Serang. Tugas di Kota Serang ya. Ya, biar selesaikan dulu tugas saya. Kalau nanti memang saya dibutuhkan oleh masyarakat Banten untuk di KONI Banten ya, maka kalau nggak dibutuhkan masih banyak kok tempat ngabdi. Tadi kan by name sudah ada kayak Bang. By name apa by nomor yang udah ada? By sport udah. By sport udah. Number nanti di By name belum ya? By name belum. Sejauh ini nanti ketika Platcot diadakan, venue-venue kan udah jarang kepake nih. Sarana prasarana olahraga udah jarang kepake. Apakah masih bisa dipakai, itu masih layak dipakai? Karena entah Untuk latihan. untuk latihan semua cabur itu sudah dipersiapkan belum? Mereka selama ini karena latihan desentralisasi selama ini sudah digunakan. Oh, berarti perawatannya masih baik ya? Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Pengcap atau Pengkot cabang olahraga di Kota Serang dengan mandiri mereka intens latihan sampai dengan saat ini. Jadi itu menjadi kemudahan, bukan kemudahan saja, menjadi apa ya? Menjadi prioritas kita akhirnya kita pilih. Oh mereka ini sudah sering latihan dan layak kita berangkatkan ke Porprov ini. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada cabur-cabur yang ada di Kota Nih, Serang. KONI Kota Serang berterima kasih luar biasa sama Pengcap ya. Ya. Bahwa hari ini bapak-bapak yang di Pengcap sudah dan tetap bertanggung jawab ya sama atlet-atletnya untuk membina walaupun pandemi ini terus terjadi kemarin kan. Masih intens sampai sekarang. Intens ya, komunikasi Kita masih membangun lancar. komunikasi. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 100 hari itu 3 bulan. Berarti kemungkinan Juni, Juli, Agustus ya. Iya. Masuk jadi ya. Agustus masuk Platcot. Iya. Agustus ya kita masih Platcot ya. Wah, ini berarti ngejar ketok palu Juni, Juli udah harus ketok palu ya. Enggak juga sih. Enggak ya? Ya kita siasat kita lah bagaimana caranya dengan anggaran yang ada kita lakukan Platcot gitu tuh kan. Kita lakukan Platcot. Nah nanti kalau pas diketok nggak diketok palu aja berarti kita nggak berangkat. Ya nggak mungkin lah Pak Wali ini ketua
Pak Budi, waduh. Ya, kami selaku kami ini selaku orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk membina olahraga prestasi di Kota Serang sudah membuat sebagaimana mungkin, meramu sebagaimana mungkin kesiapan kita nih untuk Porprov aja, untuk mempertahankan nama baik Kota Serang. Dan kami minta supportnya juga kan untuk legislatif dan eksekutif. Ya, adapun kalau sudah kami lakukan pada ujung dan kami serahkan, ya sudah tidak bisa lagi, itu ranahnya sudah beda dengan ranah kami. Ya kan, tapi begitu anggaran diturunkan itu ranah kami lagi. Saya pikir nanti para pimpinan-pimpinan ini melihat cintanya sama anak-anak, cintanya sama atlet, jangan sampai mengorbankan anak dan atlet-atlet ini yang sudah capek-capek latihan ya. Saya yakin eksekutif sudah setuju, legislatif pun saya yakin setuju. Mengikuti ya. Iya. Niatnya minggu depan, apa Senin ini kan Jumat, berarti Senin depan. Kayaknya Minggu awal depan Juni ya? lah. Awal Juni ya. Awal Juni. Bulan pertama Juni. Walaupun sebenarnya secara personal sudah membangun komunikasi. Sudah membangun Secara komunikasi. personal ya. Tinggal secara kelembagaan ya. Ini penting karena kan urusannya karena kita meminta anggaran negara APBD, artinya harus lembaga tuh lembaga. Lembaga ke lembaga, organisasi ke organisasi. Organisasi ke organisasi, tidak bisa person to person. Gitu. Jadi Surat dibalas surat ya. Ya. Suratnya ke siapa, dibalasnya ke siapa. Gitu. Dibalasnya apa? Iya, saya baca berita itu sedikit. Karena lucu. Iya. Suratnya ke siapa, ininya ke siapa. Abang kan yang ngurus ya. Hukum dan organisasi kan. Iya. Tapi respon dari secara personal, tadi kan personal dulu ya, ke legislatif apa Pak? Terbuka. Ya, sudah terbuka. Kami juga diarahkan untuk tetap berkomunikasi. Gitu. Siap. Gitu kan. Dan satu lagi ya, kami baru saja melakukan perampingan organisasi. Seperti apa tuh? Maksudnya gimana? Perampingan organisasi kemarin itu kita beberapa ini disambungkan ya, dan kita resapel pengurus kemarin. Udah ada resapel pengurus. Agak banyak sih kemarin, kita terlalu gemuk, pengurus kita kemarin 90, sekarang 60, 56. Nah, 56. ya penting juga Efektif, demi efisien. efektif efisien. Demi tupoksinya masing-masing sesuai ya. Terlihat kerjanya biar Biar orang- nggak saling tumpuk mungkin. Betul. Karena 50 nama cukup ditambah 30 ini nggak ada bukan nggak ada kerjanya mungkin. Bukan. Lebih ke arah ini udah banyak nih, nggak usah lah. Kayak gitu aja mungkin. Iya. Efisiensi. Dan lebih enak kontrolnya. Lebih Kalau enak satu itu ada 5 atau 5 orang itu dibandingkan dengan 10 orang agak sulit juga. Tadinya saya mikir wah ini gara-gara anggaran 1, sekian miliar makanya dipotong nih orang-orang ini. Enggak ya? Enggak juga. Iya. Lebih ke efektif efisien. Lebih itu ya. Gitu. Luar biasa ini. Ada lagi yang mau disampaikan abang-abang tentang persiapan Porprov? Ya mungkin pada nih pesan buat teman-teman pengcap pada nih. Pengcap, atlet, pelatih. Pengcap dan terutama atlet dan pelatih tetap intens melakukan latihannya, desentralisasi. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan mendapat hasil yang terbaik. Mantap. Yang penting kita teman-teman atlet Kota Serang nih kita harus percaya terhadap proses, setia sama cita-cita. Setia sama cita-cita. Mantap. Percaya terhadap proses, setia sama cita-cita. Gitu. Coach ini emang cocok ya. Apa? Pesan untuk generasi muda bang? Oke, biar nanti saya dulu Patriot ya. Pada niat. olahraga. Pada buat pemuda khususnya. Generasi muda, semua. Generasi muda. Oke. Pesan saya untuk para generasi muda yang ingin namanya terpatri di catatan tinta emas negeri ini, lakukan sesuatu yang terbaik, terutama di bidang olahraga. Itu saja. Mantap. Jarun bang. Abang satu Oh lagi. ya, pesan untuk pesan untuk pemuda khususnya Kota Serang, tetap berkarya, melakukan hal yang positif, jangan melakukan hal yang negatif. Mantap. pemuda saat ini, pemimpin hari esok. Jargon Kota Serang buat Porprov dong. Oh iya, Yo, berjaya di bumi Cisadane. berjaya di bumi Cisadane. Iya. Mantap. Itu aja guys, cerita politik bersama jajaran pengurus KONI Kota Serang.
Semoga niat baiknya, semoga usaha yang begitu luar biasa sampai nanti pertandingan dijabah, diberikan hasil 1 Kota Serang di Porprov. Amin. Semoga didengar oleh pihak-pihak terkait yang memang ingin mendukung betul-betul Kota Serang berjuang dan berprestasi. Itu aja guys, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Sampai jumpa, jangan lupa bahagia. Mantap.